Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cintia Harahap. Saya semester 6, kelas 6B, dengan NIM 19041100040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Jepri Tarantang, SSY, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Keunggulan Badan Arbitrase Syariah atau Basyarnas dan Badan Mediasi Asuransi atau BMAI sebagai penyelesaian sengketa asuransi syariah. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu penanganan konflik asuransi dari sudut pandang lembaga Basyarnas dan BMAI. Selanjutnya materi yang kedua, tata cara menyelesaikan konflik asuransi berdasarkan arbitrase syariah dan BMAI. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu keunggulan menyelesaikan konflik asuransi di arbitrase syariah dan BMAI. Materi yang pertama yaitu penanganan konflik asuransi dari sudut pandang lembaga Basyarnas dan BMAI. A. Penanganan konflik asuransi dari Badan Arbitrase Syariah Indonesia. Basyarnas mempunyai peran yang betul-betul penting di dalam menangani konflik di asuransi syariah. Peran Basyarnas penting dalam penyelesaian konflik asuransi syariah. Semua konflik asuransi yang terjadi bisa diselesaikan dengan menggunakan lembaga Basyarnas. Penyelesaian konflik yang sudah disepakati dengan kedua belah pihak tersebut di dalam perjanjian awal yang memberitahukan bahwa Basyarnas adalah tempat di mana untuk konflik diselesaikan dan juga diputus secara final oleh Basyarnas. Sebab itulah dari awal berdirinya Badan Basyarnas hingga sekarang tidak pernah ada konflik mengenai asuransi syariah yang datang. Namun konflik yang masuk hanya yang berkesinambungan dengan biaya bermasalah. Seluruh putusan yang masuk di Basyarnas diterima sebagai putusan yang akhir oleh para masyarakat yang berkonflik. Dan selanjutnya juga tidak ada yang mengajukan banding dari putusan Basyarnas. Sebab arbitrase selalu menyelesaikan dengan cara yang damai seperti yang diajarkan dalam Islam. Sebab Basyarnas merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan konflik. Sebab itulah saat terjadinya konflik dapat dituntaskan dengan bermusyawarah. Jika musyawarah tidak efektif untuk dilakukan, maka bisa menggunakan Basyarnas. Itulah mengapa tidak ada konflik asuransi pada Basyarnas, sebab bisa diselesaikan sendiri oleh perusahaan asuransinya sendiri dengan cara bermusyawarah. Sampai sekarang memang ketertarikan kepada lembaga Basyarnas sangat sedikit. Ini jelas dari konflik yang datang. Mungkin pihak Basyarnas tidak mensosialisasikan kepada masyarakat. Maka dari itu hanya segelintir orang yang tahu tentang Basyarnas. Sedangkan jika menangani konflik menggunakan lembaga Basyarnas, akan pendek juga lebih sederhana. Dan prosedurnya akan sama dengan ajaran Islam. Hasil dari lembaga arbitrase tidak dapat dilakukan banding. Perusahaan yang besar, contohnya perusahaan asuransi, pasti akan sangat baik jika memakai Basyarnas, karena penanganannya cepat, sangat simpel, dan tidak membuang waktu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa meskipun cuma ada beberapa masalah yang diselidiki Basyarnas, meskipun begitu, sumbangsi Basyarnas itu amat diperlukan oleh perasuransian. Jika adanya konflik dan seandainya konflik tak bisa diselesaikan sendiri dengan cara musyawarah internal, penanganan konflik pada Basyarnas mempunyai untung lebih dari lembaga lainnya. Seperti sangat cepat, lebih ekonomis, tak bisa ditandingi, juga bersifat privasi, menyebabkan perasuransian bisa melindungi nama baiknya.
B. Penanganan konflik asuransi dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI. BMAI berpendapat konflik merupakan salah paham yang muncul akibat dari ditolaknya dengan cara yaitu tertulis dari anggota dari permintaan asuransi yang dikemukakan oleh si pemohon kepada anggota yang menjadi penanggung berdasarkan perjanjian asuransi yang diajukan pemohon kepada BMAI setelahnya yaitu 6 bulan dihitung mulai tanggal surat tidak diterima. Penyelesaian konflik atau mediasi ialah cara penyelesaian pertikaian dengan menempuh cara berunding maupun kesepakatan di antara yang memohon atau kelompok yang disediakan dari pihak netral. Meskipun pihak netral merupakan pegawai di BMAI, adapun wewenangnya yaitu melakukan investigasi. Badan Mediasi Perasuransi Indonesia didirikan pada 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi di tanggal 25 September 2006. Ada banyak kasus sengketa yang masuk ke BMAI dan ada sekitar 80 kasus sengketa asuransi. 10% diantaranya sudah diselesaikan oleh BMAI. Namun belum bisa disebutkan perusahaan mana saja yang masuk BMAI karena terkait dengan nama baik perusahaan. Ketut Sendra atau Sekretaris BMAI berpendapat menyelesaikan sengketa menggunakan jalur mediasi memiliki banyak keuntungan, yaitu yang pertama cepat tidak memakan waktu lama, yang kedua gratis yaitu tanpa biaya, yang ketiga rahasia dan tidak tersedia untuk penggunaan umum, yang terakhir atau yang keempat dikerjakan dengan mediator ahli di industri asuransi. Jika sengketa dari asuransi dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator harus mencatat secara tertulis semua syarat penyelesaian yang dicapai oleh para pihak. Sebaliknya, jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator harus memperoleh persetujuan ketua untuk meneruskan sengketa tersebut ke adjudikasi yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI. Uraian di atas bisa disimpulkan bahwa BMAI merupakan wadah penyelesaian sengketa yang memiliki kontribusi yang sangat penting, khususnya bagi penyelesaian sengketa di bidang perasuransian. Sebab mediasi ini sangat cocok untuk menyelesaikan konflik asuransi daripada harus menggunakan penyelesaian yang lainnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan. Selain proses mediasi yang cepat dan gratis, mediator yang ahli di bidangnya dan kerahasiaannya terjamin karena tidak ditunjukkan untuk umum. Materi yang kedua yaitu tata cara menyelesaikan konflik asuransi berdasarkan arbitrase syariah dan BMAI. A. Tata cara menyelesaikan konflik asuransi berdasarkan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penyampaian permintaan terhadap arbitrase diawali dengan cara didaftarkannya surat permintaan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris di Basarnas. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama lengkap, tempat kedudukan, penjelasan singkat tentang salinan tertulis dari perjanjian arbitrase, dan juga surat kuasa khusus jika diajukan. Sidang yang dilakukan arbitrase berlangsung di markas Basarnas. Namun, jikalau disepakati oleh dua pihak itu, penyelidikan dapat dilakukan di tempat lain. Namun, keputusan itu harus diambil dan diakhiri ke Basarnas. Sepanjang tahap pemeriksaan yang berjalan, arbiter tunggal atau arbiter pengadilan harus menjamin perlakuan yang sama dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membela kepentingannya dalam sengketa. Paling lambat saat sidang awal diperiksa, yang termohon bisa mengemukakan suatu tuntutan balasan terhadap bantahan yang diajukan termohon. Termohon bisa mengemukakan balasan dengan tambahan tuntutan, asalkan kejadian itu mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut dan juga masuk dalam yurisdiksi Basarnas. Jika usaha itu berhasil, lalu arbiter majelis dan juga tunggal bisa membikinkan akta damai dan membuat kedua belah pihak berdamai.
Sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak bisa berdamai, arbiter akan melanjutkan pengecekan masalah lebih lanjut. Jadi semua pihak-pihak bisa menyampaikan argumen yang mereka punya dan juga melampirkan bukti-buktinya. Semua pengecekan itu dilaksanakan secara privasi dan sesuai asas arbitrase tertutup. B. Tata cara menyelesaikan konflik asuransi berdasarkan Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Memang dasarnya mediasi dilaksanakan dengan cara yang sukarela dan juga didasari dengan kesepakatan. Berkenaan dengan proses mediasi yang dilakukan di pengadilan, Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2003 menyatakan penengah dan juga para pihak wajib mengikuti tata cara menyelesaikan sengketa melalui mediasi di aturan Mahkamah Agung. Akan tetapi, bagaimanapun mediasi dilakukan, jika mediasi diterima, maka mediasi akan dilakukan. Seluruh proses harus bersifat sukarela sampai akhir mediasi. Oleh karena itu, proses mediasi baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tertutup. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma dengan jelas menggambarkan proses di mana pengadilan menangani masalah kerahasiaan. Nomor 2 tahun 2003 pada pasal 14 dan ayat 1, yaitu sistem mediasi pada umumnya tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menginginkannya. Namun, tata cara mediasi, misalnya untuk sengketa publik yaitu sengketa lingkungan, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen, dan juga tentang buruh itu terbuka untuk umum, sebab ada banyak kepentingan pekerjaan yang terlibat. Prosedur penyelesaian sengketa BMAI sebagian besar sama dengan Basyarnas, yaitu mengajukan permohonan kepada BMAI dan mengisi formulir untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan cepat. Materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu keunggulan menyelesaikan konflik asuransi di arbitrase syariah dan BMAI. A. Keunggulan menyelesaikan konflik asuransi di Basyarnas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase lebih unggul daripada peradilan, yaitu 1. Para pihak dijamin kerahasiaan konflik. Yang kedua, keterlambatan karena masalah prosedur dan administrasi dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang jujur dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dan latar belakang yang memadai tentang konflik masalah yang dipermasalahkan. Selanjutnya yang keempat, para pihak bebas memilih hukum untuk penyelesaian masalah serta tempat penyelesaian arbitrase. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai keunggulan dari menggunakan lembaga arbitrase, dapat disimpulkan jika penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase selalu didasarkan pada asumsi yaitu 1. Bertambah aktif disebabkan vonis akhir bersifat memaksa, menyingkat waktu, tenaga, juga biaya. Yang kedua, dikerjakan oleh pakarnya, sebab penyelesaian ini menyiapkan pakar yang handal dan menguasai masalah. Alhasil bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, alasan waktu penyelidikan tertutup untuk umum, agar kerahasiaannya terjamin, sehingga usaha tidak terpengaruh. B. Keunggulan menyelesaikan konflik asuransi di BMAI. Agar bisa menangani sebuah konflik pasti sulit, namun mediasi dapat memberi keunggulan. Seperti yang pertama, mediasi diperlukan untuk bisa selesaikan konflik menggunakan cara cepat dan murah, daripada harus mengirim perkara tersebut ke pengadilan. Yang kedua, menggunakan penyelesaian ini memang lebih mengarahkan untuk para pihak untuk memfokuskan kepada keuntungan diri sendiri, juga keuntungan emosi ataupun juga kepada keuntungan psikologi dari mereka. Yang ketiga, penyelesaian ini juga mendukung agar mereka berperan serta langsung dan juga dengan informal agar bisa selesai dari konflik yang terjadi. Yang keempat,
Penyelesaian ini memberi mereka keahlian agar bisa mengontrol hasil dan proses. Yang kelima, penanganan masalah ini juga bisa menghapus masalah ataupun permusuhan yang hampir selalu menemani tiap-tiap pertengkaran yang memiliki sifat mengintimidasi dan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Bisa saya putuskan bahwasanya penyelesaian menggunakan mediasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian masalah yang lain, yaitu lebih hemat, lebih cepat, juga penyelesaian ini tidak bersifat memihak. Penyelesaian ini juga membuat keputusan yang bagus dan dengan pihak yang berselisih bisa disetujui. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.